Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan poster analisis negara untuk memenuhi mata kuliah bisnis internasional kelas C yang diampu oleh Bapak Minanda selaku dosen. Nah, negara yang kelompok kami pilih adalah negara Perancis dan kami mendeliver melalui poster dengan judul Why Do You Choose French in Global Market. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brenya Elbrus dengan NPM 120 3042 148. Mungkin selanjutnya boleh perkenalan dulu kepada rekan saya. Angelika dengan NPM 120 304 210 108. Kenalkan, nama saya Sania Belum Siregar dengan NPM 120 3042 121. Perkenalkan, nama saya Zahid Zaidan dengan NPM 120 304 21 143. Baik, tadi adalah anggota kelompok dari kelompok 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arwan. Baik, Prancis adalah negara maju dengan ekonomi terbesar ke-6 dalam PDB nominal atau ke-8 dalam PPP terbesar di dunia. Kemudian, Prancis juga termasuk negara yang paling banyak dikunjungi di dunia, menerima 82 juta turis asing per tahun termasuk pelancong bisnis, tetapi tidak termasuk orang yang menetap kurang dari 24 jam di Prancis. Dan tambahan infonya juga, Prancis merupakan sebuah negara di Eropa Barat yang memiliki wilayah ketiga terluas dalam Eropa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di bidang partnership, untuk hubungan kerjasama antara Prancis dan Indonesia sendiri berawal di tahun 1986, di mana IFCCI atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia Prancis didirikan, dengan tujuan untuk mengembangkan dan membina hubungan ekonomi, perdagangan, dan keuangan antara Prancis dan Indonesia. Di tahun 2011, perdagangan bilateral antara Prancis dan Indonesia juga berhasil mencapai 2, miliar dolar Amerika Serikat, dan Prancis menjadi investor terbesar ke-13 bagi Indonesia. Impor Indonesia dari Prancis termasuk beragam, diantaranya meliputi peralatan pesawat, mesin dan komputer, peralatan elektronik dan alat presisi, kimia, kosmetik dan parfum, makanan, logam, dan produk metalurgi, serta farmasi. Di sisi lain, ekspor Indonesia atau impor Prancis dari Indonesia meliputi produk pertanian, produk kehutanan dan perikanan, tekstil, serta alas kaki. Saat ini ada sekitar 100 perusahaan Prancis yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan Prancis yang beroperasi di Indonesia antara lain seperti Total, Michelin, Eurocopter, Air France, dan Carrefour. Nah, terakhir, baik Prancis dan Indonesia adalah anggota dari Group of 20 atau yang biasa disebut dengan G20, yaitu kelompok 20 ekonomi utama dunia yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar, dan ditambah dengan Uni Eropa. Sekian hubungan kerjasama negara Prancis dengan Indonesia dalam bidang perekonomian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kultur, di mana kultur Prancis itu sendiri pada dasarnya memiliki beberapa aspek. Nah, budaya Prancis sendiri ini terbentuk oleh geografi, sejarah, dan pengaruh dari kelompok baik dalam negeri maupun luar negeri. Prancis, terutama Paris, telah memainkan peran penting sebagai pusat kebudayaan dan seni sejak abad ke-17. Nah, di akhir abad ke-19 itu sendiri juga Prancis telah memainkan peran penting dalam seni modern, film, fashion, dan makanan. Prancis sendiri memiliki moto yaitu Liberty, Equality, and Fraternity, di mana merupakan cerminan dari nilai-nilai masyarakat Prancis. Kesetaraan dan persatuan penting bagi Prancis. Prancis juga menghargai gaya dan kecanggihan, dan mereka bangga dengan kehidupan dan seni dari negara mereka sendiri. Nah, keluarga juga sangat dihargai nih dalam budaya Prancis. Dari kultur yang ada, Prancis dirasa bisa menjadi tempat yang tepat untuk berbisnis karena masyarakatnya yang memiliki ide dan gaya yang cukup berani, cukup terbuka, terutama dalam bidang mode dan fashion. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, secara trade barriers, Prancis itu memberlakukan tarif dan non-tarif. Secara tarif, ada pemberlakuan bea cukai, sedangkan untuk non-tarif itu terdapat regulasi atau kebijakan mengenai pembatasan perdagangan untuk melindungi kepentingan suatu negara dalam perdagangan internasional, sehingga kebijakan tersebut dapat mempengaruhi harga produk untuk ekspor maupun impor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang terakhir ada ethics in France atau etika berbisnis di Prancis. Orang Prancis terkenal sangat dingin dan arogan, baik dalam tindakan maupun ucapan.
Orang Prancis juga menilai bahwa sikap ramah yang terbuka sebagai hal yang kurang baik dan kurang mengenakan. Di sana, salam cium pipi merupakan hal yang lumrah dan menandakan keakraban. Orang-orangnya juga sangat menyukai debat sehingga harus memiliki argumen yang kuat untuk menyampaikan sebuah ide apapun termasuk ide dalam sebuah bisnis. Baik, mungkin cukup sekian dari analisis poster kami. Kesimpulan dari posternya mungkin bahwa negara Prancis itu bisa jadi pilihan, menjadi salah satu pilihan dari negara untuk melakukan global marketing, di mana hubungan Indonesia dengan Prancis sendiri cukup baik, terdapat kultur-kultur Perancis yang cukup terbuka walaupun mungkin masyarakatnya cukup arogan, tapi beberapa trade policy-nya juga cukup mendukung untuk melakukan global marketing. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.